Sejak awal mula dibentuk di tahun 2018 dengan nama Juventus U23, Juve Next Gen mulai menemukan perannya sebagai pemasok talenta muda berbakat ke tim utama. Musim demi musim berlalu, makin banyak pemuda-pemuda bertalenta yang mendapatkan debut profesionalnya. Bukan tidak mungkin tim ini kelak bisa menyamai atau bahkan melebihi akademi Ajax dan La Masia-nya Barcelona yang legendaris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Intuisi. Kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang pemain muda. Ya, pemain muda yang selama ini jarang banget dapat highlight, jarang banget dapat spot di Juve. Mulai musim kemarin dan musim-musim berikutnya tampaknya akan punya jalur yang bagus lah untuk melambungkan namanya masing-masing. Oke, langsung aja kita bahas. Musim lalu, beberapa pemain muda memberikan kejutan yang sangat baik ya. Meskipun saya yakin ada keterpaksaan dari Max Allegri untuk memainkan pemain muda karena budget untuk beli pemain bintang yang sudah jadi tidak ada ya. Itu sisi positifnya. Kita bisa lihat gimana di awal-awal musim Fabio Miretti sangat jadi buah bibir karena penampilannya yang sangat baik, tapi kemudian makin menurun dan stagnan. Saya juga kasihan ya, akhirnya dia di berbagai fanpage Juve dibully sana sini. Harusnya sih tidak seperti itu, karena namanya pemain muda kan butuh waktu buat berkembang. Tapi nggak lama setelah Miretti ngedrop, muncullah Fagioli dengan sejuta sihirnya. Awalnya sama diremehkan, bahkan akan dilego oleh pelatih Max Allegri, tapi Fagiolinya sendiri ngotot bahwa dia pengen bertahan, pengen membuktikan kemampuannya, dan dia akhirnya membuktikan ucapannya sendiri. Itu hebat Fagioli. Bermula dari waktu dia merubah permainan saat Juve tertinggal 0-2 dari Salernitana di kandang sendiri. Akhirnya dengan masuknya Fagioli, ritme lini tengah menjadi lebih baik hingga akhirnya Juve bisa menyamakan 2-2, bahkan harusnya unggul 3-2 setelah adanya kontroversi offside. Tapi ya sudah, itu masa lalu. Kemudian Fagioli melanjutkan kiprahnya lewat gol yang mirip golnya Alessandro Del Piero, golnya Fagioli melawan Lecce. Kemudian penampilan sensasionalnya di Derby de Italia lawan Inter, dia mencetak gol di menit-menit akhir. Itu hebat. Di ujung musim Fagioli terpilih sebagai pemain muda terbaik Serie A musim 2022-2023. Itu menurut saya sih secercah cahaya dari betapa suramnya musim lalu. Ya, untungnya Fagioli masih bisa menyelamatkan muka Juve. Selain Fagioli, ada nama Barbieri yang melakukan debutnya. Kemudian ada Ealing Junior yang cukup jadi buah bibir juga. Siapa lagi ya? Enzo Barrenechea, sampai bisa 2 kali dia menggusur Leandro Paredes sebagai starter. Itu hebat. Nah, dengan potensi seperti ini, gimana untuk musim 2023-2024 ini? Apakah Juve masih akan tetap di jalur mengorbitkan pemain muda,
atau kembali ke setelan lamanya, doyan pemain-pemain tua yang sudah habis. Oke, sekarang saya akan coba memaparkan beberapa pemain muda yang namanya sempat dimention di akhir musim ini dan peluangnya untuk musim depan. Oke, kita mulai dari event pertama setelah musim 2022-2023 selesai, yaitu Piala Dunia U20 di Argentina. Di situ ada satu nama pemain Juve, namanya Riccardo Turicchia. Dia back kiri, main konsisten di sebelah kiri, tidak tergantikan, beberapa kali membuat assist. Kerjasamanya dengan Cesare Casadei sangat bagus. Sayangnya di final dia absen. Akhirnya Italia kalah 0-1 dari Uruguay. Sebenarnya waktu Juve mengejar Paris sih, saya pikir agak disayangkan ya, karena Juve kan sebelumnya sudah punya Cambiaso yang kembali dari peminjaman di Bolonya. Terus dengan mencuatnya nama Turicchia di Piala Dunia U20, seharusnya itu jatahnya Turicchia buat naik. Tapi saya pikir butuh keajaiban buat Turicchia ada di skuad utama. Meski penampilannya begitu baik di World Cup, tapi saya nggak yakin Turicchia akan masuk di skuad utama. Walaupun saya berharap dia bisa menjadi back kiri berikutnya di tim utama Juve. Ya, kita doakan saja semoga ada keajaiban yang bisa melejitkan nama Turicchia masuk di skuad utama, karena kan selama ini dia masih berkutat di Juve Next Gen ya, dan dia cukup sering tampil reguler. Itu tadi di event pertama. Kemudian di event kedua ada Piala Eropa U21. Itu seharusnya ada 4 pemain Juve, Cambiaso, Rovella, Miretti, dan Moise Kean. Tapi karena Moise Kean merasa dia tidak punya effort yang lebih untuk tampil di Piala Eropa, jadi akhirnya dia mengundurkan diri. Kita harus ingat Moise Kean itu masih muda loh. Saya cuma berharap kalaupun dia tidak di Lego, dia bisa menjadi Kean yang waktu itu menjadi buah bibir di waktu musim 2018-2019 saat dia mencetak gol di 5 pertandingan beruntun. Itu keren. Semoga Kean bisa menjadi menjadi pemicu buat pemain muda bangkit. Selama ini kan dia dibully terus nih, karena ya saya juga termasuk yang sering kritik Kean karena dia terlalu sering membuang-buang peluang, padahal saya sering bilang Kean itu punya segalanya. Bahkan saya sedikit hiperbola sebut Kean adalah Didier Drogba yang baru di era sekarang. Ya karena dia punya fisik yang baik, larinya kencang, body balance-nya bagus, kedua kakinya hidup, sundulannya juga bagus. Tapi sayangnya itu mental dan kebiasaannya membuang-buang peluang itu yang bikin jengkel. Ya, semoga ada perbaikan untuk Kean di musim ini. Saya harap kalau Kean bisa mencetak 15 gol di musim ini, itu sudah sangat baik. Tapi kalaupun Kean akhirnya di Lego, semoga sekitar di atas 30 juta, itu udah jadi tambahan dana yang bagus. Itu tadi Kean yang tidak jadi berlaga di Piala Eropa U21. Kemudian ada nama Cambiaso. Cambiaso ini tidak berlaga di Piala Eropa 2021 karena kalah saing sama Udogie sama Parisi. Sayang sekali Cambiaso
tampil, sempat sih tampil beberapa menit aja. Ya, Cambiaso peluangan cukup besar jadi back kiri kalau formasinya 4 back, tapi kalau 3 back bakal susah ya dia bersaing sama Ealing Junior dan Kostic. Tapi mungkin dia bisa jadi back tengah di sebelah kiri. Semoga pelatih bisa menempatkan di situ karena saya yakin potensinya besar untuk jadi the next kill ini. Yang penting Cambiaso jangan sampai dipinjamkan atau dijual. Itu kesalahan besar. Kemudian ada nama Nicolo Rovella. Nicolo Rovella ini waktu di Piala Eropa kemarin dia starter terus, tapi penampilannya cenderung B aja. Meski begitu, di Liga Rovella tampil sangat baik. Gak heran Allegri yang cukup saklek sama pemain muda nih, itu sampai memblok semua isu tentang Rovella. Pokoknya dia pengen Rovella ada di tim, dia mau dijadiin regista, entah sebagai backupnya Locatelli atau malah dia yang bisa menggeser Locatelli di posisi regista, atau mungkin dia akan bergantian dengan Fagioli, saya nggak tahu. Kemudian ada nama Fabio Miretti. Fabio Miretti ini perannya substitute di Piala Eropa U21 dan ya setelah cedera Miretti masih begitu-gitu aja, padahal potensinya sebagai playmaker itu besar banget, visinya sangat bagus. Tapi nggak tahu setelah cedera dia kayak kehilangan kepercayaan dirinya. Nampaknya nih Miretti harus loan dulu ya, harus sekolah dulu di klub yang lebih kecil, mungkin di klub-klub papan tengah atau papan bawah Serie A cocok buat Miretti. Yang penting dia harus menjaga konsistensi, level performanya tetap ada di level tertinggi, jangan sampai dia dipinjamkan di divisi yang lebih rendah. Itu tadi Piala Eropa U21. Kemudian ada event satu lagi yang dimana Italia menjadi juara, mengalahkan Portugal 1-0. Itu Piala Eropa U19. Ada 2 pemain Juve. Yang pertama namanya Lorenzo Della Valle, center back. Yang kedua ada Luis Hasa. Saya pikir Della Valle akan sangat sulit ya masuk ke tim utama karena di center back masih ada Gatti, masih ada Danilo, masih ada Bremer. Terus Juve juga mau mempromosikan Dean Huijsen, belum lagi ada nama Alessandro Pioriccio. Jadi Lorenzo Della Valle ini cukup sulit untuk masuk ke tim utama. Saya pikir dia sama kayak Miretti harus loan dulu, karena kalau dia tetap di next gen levelnya terlalu jauh ya. Next gen itu kan tampilnya di Serie C. Sayang banget kalau dia membuktikan kemampuannya cuma di Serie C. Mendingan sih saya pikir loan aja ke tim di Serie B lah minimal. Kemudian ada Luis Hasa. Luis Hasa ini yang jadi buah bibir karena dribble-dribblenya hebat. Dia hampir semua gol Italia di Piala Eropa U19 dia yang mengarsiteki. Visinya juga bagus. Tapi apa dia bisa tampil seperti itu di tim utama ya saya juga nggak tahu juga. Yang sering saya dengar sih waktu di Juve, dia kalau nggak salah tampilnya di Juve Primavera bersama tim asuhannya Montero ini, dia cukup bagus sih, beberapa kali ngegolin, beberapa kali jadi buah bibir. Peluangnya berat, tapi bukan nggak mungkin dengan segala exposure-nya kemarin Luis Hasa di Piala Eropa U19. Siapa tahu Luis Hasa bisa masuk di tim utama, paling nggak mungkin di Januari lah ya dia bisa promosi. Kemudian ada nama siapa, Dean Huijsen tadi sempat saya sebut. Dean Huijsen ini center back dari Belanda. Dia direkrut dari Malaga kalau nggak salah, waktu usianya tuh masih 17 tahun. Dan konon kabarnya di Continasa
kemampuannya sudah sangat dipuji oleh pemain-pemain senior. Ya meski begitu, Dean Huijsen ini cuma jadi back ke berapa nih? Back keempat ya kalau dia mau main setelah Gatti, Bremer sama Danilo. Ada Rugani juga back 5 malah. Semoga sih dia bisa menggeser Rugani, paling nggak bisa jadi back keempat. Ya main-main di partai-partai melawan tim semenjana atau di Copa. Semoga Dean Huijsen bisa dapat menit bermain itu. Kemudian ada nama Fagioli. Fagioli ini kemarin tampil keren. Musim lalu hebat banget. Nah, konon Allegri ini mau menjadikan Fagioli sebagai regista. Tidak kaget karena memang Fagioli ini posisi aslinya regista. Kita bisa flashback di musimnya waktu Pirlo jadi pelatih. Di situ Fagioli tampil sangat bagus jadi regista saat Juve menang 4-0 di Coppa Italia. Itu keren banget Fagioli mainnya. Dan setelah pertandingan itu, semua fans Juve notice anak ini harus ada di squad Juve, dan ternyata dia bisa gitu. Padahal waktu dia dipinjamkan di Cremonese di Serie B, waktu dia jadi gelandang muda terbaik, itu dia dirubah posisinya. Waktu itu dia jadi playmaker di Cremonese. Berarti kan Fagioli ini cukup bagus ini kemampuan taktikalnya. Dia bisa jadi gelandang, jadi regista, bisa jadi box to box, bisa jadi playmaker. Jadi jangan sampai Fagioli ini dilepas. Pokoknya pakai teruslah potensinya Fagioli. Kemudian ada nama Enzo Barenecchia. Kayaknya mendingan dipinjamkan aja deh Enzo Barenecchia. Usianya udah 22, belum terlalu menonjol, jadi baiknya memang dipinjamkan aja. Terus siapa lagi ya? Rovella. Nah ini Rovella tadi udah disebut. Pokoknya dia harus main di tim utama musim depan. Itu aja sih harapan saya. Saya yakin dia bisa jadi regista yang baik, entah bergantian sama Fagioli atau dia sendiri yang jadi regista. Biar Locatelli bisa memaksimalkan potensinya sebagai Mezzala. Karena kan yang kita lihat waktu Locatelli di Sassuolo dan di Piala Eropa Piala Eropa 2021 itu keren banget Locatelli jadi Mezzala. Bahaya banget Locatelli. Jangan lagi deh otak-atik Locatelli jadi regista, kasihan potensinya. Kemudian nama berikutnya Samuel Eling Junior. Nah, Samuel Eling Junior ini kan selama ini dikenal sebagai backupnya Filip Kostic. Bahkan beberapa kali dia sempat menggeser Kostic. Saya ini sebenarnya penasaran, pengen lihat gimana Eling Junior ini kalau jadi penyerang, posisi naturalnya, apakah dia bisa sebagus tampil di sayap kiri atau enggak. Itu aja sih. Kemudian siapa lagi? Kenan Yildiz. Nah, inilah pemain muda yang saya pengen banget lihat aksinya di musim depan. Di pramusim ini kan Kenan Yildiz udah di tag nih sama Allegri. Dia mau dicoba di semua pertandingan preseason. Kalau dia bagus, dia bisa masuk squad, janjinya kan gitu. Ya, saya berharap banget Kenan Yildiz ini membuktikan kualitasnya, karena dia musim lalu sangat menjadi bintang di Juve Primavera, di Juve U19. Kemudian ada nama siapa lagi ya? Itu aja sih. Itu aja namanya. Mungkin kayak nama Tommaso Mancini itu belum belum disebut. Kemudian Barbieri kan udah dijual kalau nggak salah ke Pisa. Kemudian ini yang lucu, Juve sekarang ini itu kayak kolektor anak-anak pemain legendaris.
ada Federico Chiesa, anaknya Enrico Chiesa, kemudian ada Timothy Weah, anaknya George Weah. Terus di juniornya ada Alfonso Montero, anaknya Paulo Montero. Kemudian ada yang terbaru Filippo Grosso, anaknya Fabio Grosso. Ini lucu ya, Juve ini cukup hobi mengumpulkan pemain-pemain yang bapaknya jadi legenda sepak bola. Oke, harapan saya buat Juve terhadap pemain muda, saya nggak mau muluk-muluk Juve bisa kayak Barca ya, lulusan La Masia-nya banyak dan jadi pilar tim. Harapan saya cukup tiap musim ada satu aja pemain yang selalu dipromosikan dan bersinar. Cukup satu aja, entah itu mau back, mau striker, mau kiper, mau gelandang, bebas. Yang penting Juve jangan pernah melupakan pemain mudanya. Juve harusnya membuat Claudio Marchisio yang baru. Itu aja yang bisa saya bahas. Tetap selalu dukung Juve, teman-teman Juve ini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine. Forza Juve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.